Hai semuanya, perkenalkan nama saya Via Florensina Baban dari kelas 22A. Di sini saya akan membahas materi teori sastra tentang psikologi sastra. Pertama, kita akan membahas pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Kita masuk kepada bagian-bagian dari psikologi sastra. Psikologi sastra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan dan mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Yang kedua, kita membahas tentang ego. Ego merupakan unsur kepribadian yang berfungsi sebagai rencana pemenuhan kebutuhan id secara nyata, serta berdasarkan aturan dan nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Yang terakhir, bagian dari psikologi sastra yaitu superego. Superego merupakan unsur kepribadian tokoh yang terbentuk berdasarkan penerapan dan nilai yang berfungsi sebagai pengendali dorongan id dan ego. Baiklah, kita masuk kepada contoh penerapan psikologi sastra dalam film Chibi Maruko. Yang pertama yaitu sinopsis film Chibi Maruko yang berjudul Tragedi Lokyo. Dalam film ini diceritakan bahwa ibu Maruko baru selesai belanja dari pasar dan membawa Lokyo. Namun Lokyo tersebut dibungkus oleh kotak yang bertulis unta. Jadi Maruko berpikir bahwa isi kotak itu adalah bayi unta. Dan Maruko pun kecewa. Namun selain itu, film ini juga menceritakan manfaat Lokyo untuk kesehatan dan baik juga untuk pencernaan dan memberikan Lokyo kepada Yamada. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan Chibi Maruko. Selamat menyaksikan. Ini? Apa ini? Lokyo. Apa? Dasar bocah ini. Tidak mungkin ada unta di dalam kotak seperti itu. Pertama kita akan membahas id dalam film Chibi Maruko. Id dalam film ini terdapat dalam adegan tersebut karena di dalam adegan ini Maruko terlihat kecewa karena ternyata isi dari kotak itu bukanlah bayi unta melainkan Lokyo. Acarnya tumpah kena Michiru. Tidak. Aduh, perutku sakit. Yang kedua, kita membahas ego dalam film Chibi Maruko. Dalam film Chibi Maruko, ego dalam film ini terdapat dalam adegan tersebut karena Yamada lebih mementingkan berbicara dengan gambar Michiru, akhirnya lalai dalam membuka tutup acar Lokyo tersebut. Terima kasih ya. Aku tidak menduga kau sangat perhatian pada perutku ini. Aku senang sekali. Terima kasih, Maruko. Hihihi, begitulah. Ketika melihat Lokyo, aku jadi ingat Yamane. Yang terakhir yaitu super ego dalam film Chibi Maruko. Super ego dalam film Chibi Maruko terdapat dalam adegan tersebut karena niat baik Maruko untuk membantu Yamada menyembuhkan pencernaannya dengan memberikan acar Lokyo pada Yamada. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan mengenai makna dari film Chibi Maruko, yaitu Tragedi Lokyo. Makna yang dapat kita ambil dari film Chibi Maruko adalah kita harus saling menolong dan membantu teman. Juga kita diajarkan untuk mempelajari manfaat dari makanan yang kita makan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai teori psikologi sastra. See you next video guys.